Oke, jadi pada kesempatan kali ini tema kita tentang etika pengembangan dan penerapan iptek dalam pandangan Islam. Nah, di sini kita ingin melihat ya peran dari etika ya dalam usaha-usaha manusia untuk mengembangkan dan menerapkan iptek dalam pandangan Islam ya. Jadi nanti kita kaitkan juga dengan pandangan Islam. Nah, untuk pengantarnya kita lihat di sini bahwa memang eh, ilmu pengetahuan dan teknologi ini merupakan suatu kebutuhan ya sekarang ini ya, di mana dalam perannya itu adalah berfungsi untuk eh, memenuhi ya kebutuhan dan dapat meningkatkan eh, kehidupan lah taraf kita seperti itu. Di pelajaran yang minggu lalu kita kaitkan dengan peradaban ya, bahwa suatu iptek ini dapat mendukung ya peradaban manusia dan tidak salah juga dapat meningkatkan ya martabat dan harkat martabat dari manusia itu sendiri. Namun eh, perlu kita ketahui juga ya bahwa tidak dipungkiri kemajuan iptek ini ya ada juga ya kontraproduktif ya. Artinya dapat merusak dari tatanan kehidupan yang mengarah juga kepada eh, penghormatan atau penghapusan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Di mana sekarang kecerdasan dari atau misalnya kemajuan teknologi ini banyak juga yang menghilangkan ya nilai-nilai dari eh, kemanusiaan itu sendiri, gitu ya. Bagaimana eh, dengan kemajuan iptek ini banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang misalnya itu tidak lagi membutuhkan eh, manusia. Jadi peran-peran manusia sudah tergantikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Nah, karena ada watak atau misalnya ada sifat dari eh, teknologi inilah, makanya ini perlu kita kaitkan ya bahwa dalam pengembangan dan penerapan iptek ini tetap harus berkaitan dengan etika ya. Jadi ada nilai-nilai atau etika dalam menggunakan iptek ini sehingga tadi ya tidak menyebabkan bukan kemajuan ya dalam peradaban malah kemunduran ya. Nah, eh, artinya bahwa ketika kita menggunakan etika dalam pengembangan dan penerapan iptek ini ya, jadi kita perlu ya nilai atau norma yang mengatur cara manusia untuk memperlakukan sesamanya dan mempelajari tentang bagaimana menjalani hidup ini dengan baik. Atau tanda kutip harus ada aturannya gitu, harus ada eh, hal-hal yang menjadi pengatur sehingga iptek atau kemajuan pengembangan ini tidak malah sebaliknya berdampak kepada kemudaratan manusia. Nah, dengan adanya iptek ini atau dengan adanya etika dalam penerapan iptek ini, inilah yang nanti akan menjaga ya, kepentingan dan eksistensi ya manusia itu sehingga uh, tidak bertentangan ya dengan prinsip-prinsip universal kehidupan seperti hak asasi manusia. Jadi bagaimana iptek ini digunakan atau dimanfaatkan jangan sampai malah membuat manusia ini malah menjadi apa tidak berharga atau malah menjadi dieksploitasi dan sebaliknya malah dapat melanggar ya dari hak-hak manusia itu sendiri.
Nah, untuk itu kita lihat di sini yang pertama itu adalah eh, sinergi ya dan pengintegrasiannya dalam nilai dan ajaran Islam. Bahwa kalau kita perhatikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Barat ini bukanlah karena peran agama. Ya, kalau kita lihat dalam sejarahnya di Barat ya. Tetapi semata-mata karena jiwa ilmiah yang terlepas sama sekali dari agama-agama mereka. Ya. Kemajuan teknologi yang mereka capai mengantarkan mereka pada tingkat peradaban yang paling tinggi di muka bumi ini. Bersama dengan itu juga terjadi kehancuran moral manusia, terjadi di mana-mana akibat pemisahan ilmu pengetahuan dengan moral agama. Kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi yang terpisah dari nilai-nilai agama akan condong mengarah kepada pemenuhan nafsu manusia untuk selalu membuat kerusakan di muka bumi. Sebaliknya, mengembangkan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diintegrasikan dengan nilai-nilai keimanan dan diterapkan dengan amal soleh, maka akan menghasilkan peradaban yang tinggi yang bermanfaat dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia sebagai khalifah di kaum bumi. Mungkin pernah saya singgung ya bahwa nah, kalau di Eropa mungkin ada orang yang ateis ya tidak percaya dengan Tuhan gitu ya, yang misalnya fenomena misalnya tempat ibadahnya yang sepi ya orang lebih senang nonton sepak bola dan sebagainya seperti itu ya. Nah, ini kan suatu fenomena yang mana orang sudah mulai beralih ya. Jadi tidak lagi menganggap agama itu sesuatu yang penting ya. Bahkan di negara-negara seperti Korea ya, seperti itu ya, yang ipteksnya maju, namun karena tadi tidak dibarengi dengan eh, nilai agama yang diyakini dengan baik dan diamalkan, banyak juga di sana kasus-kasus yang bunuh diri dan sebagainya. Jadi sekali lagi sebenarnya eh, menurut ahli itu investasi yang dikeluarkan untuk pengembangan iptek itu juga harus sama besarnya dengan investasi untuk eh, membina atau membuat karakter. Ya. Jadi tidak hanya iptek saya maju, namun juga eh, diperlukan dengan eh, ilmu norma atau misalnya pembangunan dari sumber daya manusia ini sendiri di bidang nilai-nilai keagamaan khususnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat sejarah ya dalam perkembangan ilmu pengetahuan, ya, kalau kita lihat di sini dalam sejarah umat manusia terjadi ya konfrontasi hebat antara agama ya, dan sains ya ini di luar Islam ya. Pernah terjadi di mana kedua belah pihak memiliki pandangan yang tidak pernah dapat dipertemukan. Di antaranya penyebab konfrontasi atau perbedaan tersebut adalah kesalahpahaman manusia dalam memahami agama, yang mana hal tersebut dapat ditemukan dalam sejarah dunia barat pada masa pertengahan yang dipenuhi dengan konfrontasi berdarah antara pihak gereja dan kaum ilmuwan. Segala penemuan dan pemikiran ilmiah yang tidak sesuai dengan paham gereja dibatalkan oleh para pemimpin gereja dan dilarang. Karena menurut mereka paham ilmiah tersebut dapat melemahkan otoritasnya atau kekuasaannya dan menyesatkan masyarakat. Sikap kaum agamawan yang kaku tersebut, yang turut campur tangan mengenai masalah di luar otoritasnya, yaitu masalah sains, semakin lama menimbulkan gejolak dan reaksi keras dari kelompok ilmuwan, hingga muncul anggapan bahwa agama menjadi penghalang bagi kebebasan berpikir dan kemajuan ilmu pengetahuan. Puncaknya adalah uh, pertentangan itu antara kaum agamawan dan ilmuwan ini adalah hingga munculnya kelompok ekstremis yang dengan filsafat materialismenya. Jadi filsafat materialisme itu menganggap bahwa yang diyakini, yang dipercaya itu adalah sesuatu yang ada, ya, yang bisa dilihat, bisa dijangkau dengan panca indera. Nah, jadi sebenarnya kemunculan kelompok ini didasari adalah pertentangan ini, gitu ya. Kemunculan kelompok ini pada akhirnya semakin memperkuat barisan anti agama yang telah ada sebelumnya. Kelompok ekstremis ini kemudian memunculkan pandangan bahwa Tuhan adalah manifestasi dari khayalan manusia
Karena itu agama juga adalah sebagai racun atau misalnya dapat menyesatkan bagi masyarakat. Paham ini kemudian menjadi doktrin aliran Marxisme yang menganggap bahwa agama adalah keluh kesah kaum tertindas dan candu masyarakat. Nah, jadi sampai seperti ini. Nah, paham Marxisme ya, paham Leninisme yang membuat atau memojokkan atau menganggap agama sebagai itu di Indonesia sendiri itu adalah paham-paham yang dilarang ya untuk berkembang ya. Komunis ya, Marxisme, Leninisme ya, liberalisme dan sebagainya ini adalah paham-paham. Karena kalau kita lihat di sini mengapa ditentang gitu ya adalah karena tadi paham ini menganggap bahwa ya Tuhan itu ya adalah tidak ada ya hanya khayalan manusia. Padahal kita sebagai bangsa yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa itu ya menganggap bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu mengatur semua urusan kita. Nah ini kalau kita lihat mengapa sampai orang beranggapan seperti itu ternyata ada salah atau kesalahan kesalahpahaman yang terjadi ya, sehingga itu menyebabkan munculnya paham-paham seperti itu. Nah, secara kontekstual sekarang kita juga melihat gitu ya, eh, ada mungkin orang yang mencoba yang memisahkan itu dan sampai saat ini juga ada ya yang misalnya akibat semakin majunya ilmu pengetahuan menyebabkan dia malah semakin jauh dari agama ya, jauh dari norma-norma, dari nilai-nilai ketuhanan. Dan ini sebenarnya tidak seharusnya ya terjadi gitu. Apalagi misalnya kita di Indonesia sebagai bangsa yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa itu yang menganggap bahwa agama itu adalah sesuatu yang penting untuk selalu kita amalkan dan selalu kita kaitkan dengan setiap aktivitas kita. Nah, eh, pemisahan ya antara agama dan ilmu pengetahuan ya. Nah, kalau kita lihat kembali lagi ke fase di Barat tadi ya, bahwa setelah masa pertengahan berlalu, mulailah mereka memasuki masa berikutnya. Ini masih menyambung ya dari fase terjadinya pemisahan ini, yaitu fase saling pengertian dan perdamaian. Jadi ketika sudah terjadi kontra seperti itu, ada lagi fase berikutnya atau periode berikutnya di mana adanya pengertian dan perdamaian antara agama dan sains. Jadi ada upaya ya untuk mencoba melakukan rasionalisasi agama, bahwa bagaimana agama ini juga sebenarnya sesuatu yang rasional, sesuatu yang masuk akal, ya, sehingga sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, kita tahu kan ilmu pengetahuan ini kan sifatnya rasional, ya. Sesuatu itu harus bisa dibuktikan, harus ada kayak minggu lalu ada hukum kausalitasnya gitu ya, sebab akibatnya gitu. Tidak boleh ujuk-ujuk ada. Nah, agama dalam hal ini dipaksa untuk mengakui bahwa agama tidak boleh masuk ke ranah ilmu pengetahuan, agama harus tetap berada pada ranahnya sendiri, yaitu ranah privat. Nah, demikian pula ilmu pengetahuan diharuskan berada pada batasan-batasan yang terbatas. Dengan kata lain, doktrin doktrin agama harus diterima apa adanya dan tidak boleh dianggap bertentangan dengan akal sehat manusia. Jadi eh, dibuat suatu pemisah ya daripada ini dipertentangkan. Jadi agama ini adalah urusan yang eh, private ya. Agama punya ranah sendiri dan ilmu pengetahuan punya ranah sendiri seperti itu. Jadi dicari jalan tengah lah sehingga tidak terjadi pertentangan. Pada masa pemisahan antara wilayah agama dan wilayah ilmu pengetahuan tersebut, ada lahir slogan ilmu itu untuk ilmu. Akibatnya, tantangan sosial manusia terpecah dan agama hanya berada di lingkungan gereja dan bersifat private, artinya private ini urusan pribadi, ya, tidak boleh keluar dari batasan. Sementara itu, ilmu pengetahuan terus mengalami perkembangan pesat tanpa batas, menerobos batasan-batasan moral dan etik, serta meninggalkan rasa kemanusiaan dari dalam diri manusia itu sendiri. Berbagai penemuan teknologi modern muncul, senjata-senjata modern diproduksi berlimpah-limpah,
dan memecah atom merupakan puncak pengetahuan manusia tak kala itu. Jadi ketika atom ya, bagaimana manusia teknologi sudah sampai pada partikel ya yang kecil ya, dan bagaimana manusia mampu ya memecah atom ya. Dalam inti atom ini kan ada proton, ada neutron gitu ya. Bagaimana dalam inti itu dilakukan rekayasa ya, dan pecahan-pecahan. Nah, itu dianggap sebagai salah satu puncak ya, bagaimana manusia itu menguasai ilmu pengetahuan. Sekali lagi, karena prinsip yang dipegang adalah ilmu untuk ilmu, maka agama tidak boleh tercampur dalam penerapan dan penggunaan teknologi modern ini. Kemajuan teknologi yang mereka capai mengantarkan mereka pada tingkat peradaban yang paling tinggi di muka bumi ini. Bersama dengan itu, keluh kesah kaum moralis pun bermunculan di seantero Eropa dan Amerika dalam meratapi kehidupan moral manusia di Barat. Banyak orang yang merasa cemas melihat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak seimbang antara materi dan spiritual. Jadi kemajuan secara epteknya bagus, namun secara spiritualnya berkurang. Ya, mereka khawatir keadaan seperti ini apabila terus-menerus berlangsung, suatu saat akan menghancurkan kehidupan mereka yang sekuler itu. Kini banyak manusia di Barat yang berlari mencari sesuatu yang dapat mengobati rasa haus spiritual mereka, dan mereka menemukan kehidupan bersentuhan dengan ajaran Islam. Nah, jadi fenomena misalnya di Eropa itu ada yang banyak yang berpindah ya keyakinan seperti itu. Ya, salah satunya adalah tadi ya, bahwa memang dalam kehidupan ini uh, mereka mulai sadar bahwa spiritual itu juga perlu untuk diperhatikan ya, tidak hanya materi saja. Nah, ini bagi kita yang sebenarnya di Indonesia ini yang mungkin secara iptek belum maju-maju juga, harusnya terus kita juga tetap menjaga karena kita sudah punya basic dari pemahaman keagamaan yang kita miliki. Nah, jawabannya sebenarnya bukan dipisahkan antara ilmu pengetahuan dan ajaran agama ini, namun harusnya dimasukkan atau diintegrasikan ya, atau dibuat hubungannya. Nah, pola-pola hubungan ini yang nanti kita bisa lihat seperti itu. Nah, berbeda dengan ilmu pengetahuan di Barat, dalam Islam, ajaran Islam tidak pernah ya memisahkan antara ilmu pengetahuan, iman, dan amal soleh ya, seperti materi-materi yang sebelumnya nah kita singgung, dan itu menjadi kunci bagaimana dahulunya umat Islam di zaman dinasti Abbasiyah itu mengalami puncak-puncak ya, pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, kalau kita kaitkan dengan Al-Quran, misalnya di dalam Al-Quran ada perintah Iqra, yaitu bacalah ya. Jadi dengan perintah membaca ini Allah hendak mengajarkan ilmu pengetahuan kepada manusia agar manusia ini menjadi pembangun peradaban di muka bumi. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dikuasainya umat Islam selama berabad-abad ya terjadi di Timur Tengah ya, khususnya kisah dinasti di zaman dinasti Abbasiyah. Sejarah mencatat pusat ilmu pengetahuan kebudayaan yang dibangun oleh Islam di antaranya di Baghdad ya, Damaskus, Istanbul, Turki ya, Sevilla, Cordoba, Granada, ini di daerah Spanyol ya, Andalusia ya, dan kota-kota yang disebutkan ini tentunya hanya sebagai contoh saja, karena masih banyak lagi bagaimana Islam ini mampu apa, mendukung ya terciptanya suatu peradaban yang baik seperti itu. Nah, dari situ dapat disimpulkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terpisah dari nilai-nilai agama itu akan condong mengarah kepada pemenuhan nafsu manusia saja dan selalu membuat kerusakan di muka bumi. Sebaliknya, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diintegrasikan dengan nilai-nilai keimanan dan nilai-nilai kespirituan serta amal yang soleh, maka akan menghasilkan peradaban tinggi yang bermanfaat dan dapat meningkatkan harkat martabat manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ya, bahwa bagaimana tugas sebagai khalifah, sebagai pemimpin ya muka bumi ini memang memerlukan itu ilmu pengetahuan dan juga didukung dengan spiritual yang baik ya.
Nah, kita coba bahas terkait tentang paradigma ya, ilmu bebas nilai. Yang ini juga yang tadi kaitannya bagaimana dalam paradigma ini sendiri ya menganggap bahwa ilmu ini bersifat otonom, artinya tidak memiliki keterkaitan dengan nilai apapun. Bebas nilai artinya segala kegiatan ilmiah harus didasarkan pada hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmu pengetahuan menolak campur tangan faktor-faktor eksternal yang tidak secara hakiki menentukan ilmu pengetahuan itu sendiri. Penganut paradigma ini menginginkan bahwa ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai, baik secara ontologis maupun aksiologis. Maksudnya berdasarkan apa pengembangannya manfaatnya. Dalam hal ini ilmuwan hanya menemukan pengetahuan dan terserah kepada orang lain untuk mempergunakan pengetahuan tersebut. Apakah dipergunakan untuk tujuan yang bermanfaat atau malah sebaliknya untuk tujuan yang mudarat. Jadi ilmuwan enggak tanggung jawab gitu ya. Jadi dia nemukan dah bebas, orang mau gunakan itu apa-apa itu terserah. Mereka berpendapat bahwa objek ilmu tetaplah sebagai objek ilmiah yang harus disamakan, baik secara teoritis maupun secara metodologis. Oleh sebab itu, ilmuwan tidak boleh membedakan apakah objek yang dihadapi ilmu tersebut merupakan bahan dari zat-zat kimia atau keseragaman peristiwa alam, atau merupakan masalah yang ada hubungannya dengan kemanusiaan. Manusia di samping sebagai subjek penilaian itu juga sebagai objek yang diteliti secara objektif dari luar tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor apapun yang menjiwai. Dalam pandangan ini, ya, ilmu bebas nilai ini tidak dikenal hukum, boleh tidak boleh, baik tidak baik, manfaat atau mudarat. Sebaliknya, ada problem nilai ekonomi dalam ilmu tersebut tetapi ilmu yang bebas nilai tujuan untuk ilmu itu sendiri mengesampingkan kepentingan ekologis, ya lingkungan, karena anggapan akan menghambat kemajuan dan pengembangan ilmu tersebut. Jadi, tidak penting nih nilai-nilai nih, yang penting demi ilmu pengetahuan, ya. Demi ilmu pengetahuan apapun boleh. Nah, ini sebenarnya tidak seharusnya seperti itu ya. Dalam uraian tersebut dapat dikatakan bahwa penganut paradigma ilmu bebas nilai berpendirian bahwa ilmu tidak boleh berkaitan dengan nilai, baik dalam proses penemuannya maupun dalam proses penerapannya. Jadi ketika ilmu itu dikembangkan, ilmu itu diterapkan, tidak usah ada campur tangan nilai. Karena pertimbangan-pertimbangan moral dan nilai hanya akan menghambat. Nah, jadi dianggap bahwa dengan adanya kaitannya dengan nilai, itu malah akan menghambat pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini yang harusnya yang menurut paradigma ilmu bebas nilai. Nah, paradigma ini berkembang di dunia-dunia sekuler ya, di negara-negara sekuler ya, orang-orang ateis yang tidak percaya Tuhan dan sebagainya gitu ya. Jadi hanya menganggap penting ya, ilmu pengetahuan ini berkembang. Nah, nanti masalah baik tidak baik itu bukan urusan. Nah, sebaliknya ada paradigma ilmu tidak bebas nilai ya atau value bond ya. Jadi bahwa ilmu itu harus selalu terikat dengan nilai. Dan harus dikembangkan dan mempertimbangkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Menurut paham kelompok ini, pengembangan dan penerapan ilmu jelas tidak mungkin bisa terlepas dari nilai-nilai, kepentingan-kepentingan, baik kepentingan politik, ekonomi, sosial, religius, ekologis, dan sebagainya. Jadi ketika kita ingin mengembangkan ilmu pengetahuan kan pasti berpikir, ini ilmu pengetahuannya untuk apa? Dikembangkannya nanti bagaimana? Ya, apa manfaatnya gitu kan? Ada enggak manfaatnya? Ilmu yang bebas nilai maupun ilmu yang tidak bebas nilai dalam kerangka pandangan Islam, baik ilmu teknologi hard science maupun ilmu sosial soft science adalah sama-sama sebagai bentuk atau perwujudan dari upaya manusia untuk memahami hukum-hukum yang ditetapkan oleh alam di muka bumi ini atau sunatullah ya. Atau kemarin itu hukum kausalitas. Hanya saja berbeda objek keberlakuannya. Bahwa ilmu teknologi lebih jelas daripada ilmu sosial tercermin dalam perbedaan istilah yang digunakan oleh Al-Quran. Misalnya menyebutkan hukum alam kebendaan dalam Al-Quran menggunakan istilah takdir dan alam sosial manusia menggunakan istilah sunnah.
Dari sini perlu diperjelas bahwa kedua jenis tersebut berbeda secara istilah dan Allah memerintahkan manusia untuk mempelajari dua istilah tersebut agar bermanfaat pada kehidupan hukum-hukum yang disebut dengan takdir dan hukum-hukum yang disebut dengan sunatullah. Pada dasarnya adalah sama, karena dalam akhirnya itu juga semuanya adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan uh, untuk memperoleh hakikat serta keasliannya seseorang itu harus mengkaji kedua bentuk hukum ini. Yang ini membutuhkan etos keilmuan yang juga sama, yaitu etos yang tumbuh karena keyakinan serta kesadaran tentang adanya hubungan antara iman dan ilmu. Karena itu sikap yang diperlukan dalam pengembangan iptek dalam penerapan ilmu sosial dan keagamaan harus memiliki kesadaran dan kewaspadaan yang tinggi agar terikat oleh keimanan kita agar tidak terjadi kesalahan dalam menggunakan. Jadi sekali lagi, kalau memang kalau kita kaitkan ya bahwa uh, pengembangan dan penerapan teknik harus selalu dikaitkan dengan keimanan ya, dengan uh, keyakinan, dengan nilai-nilai ya, agama khususnya sehingga nanti dapat dikembangkan dengan baik dan tidak menyebabkan kemudaran. Nah, urgensi akhlak Islam dalam penerapan iptek ya. Bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dunia yang kini dipimpin oleh peradaban Barat 1 abad terakhir ini mencengangkan banyak orang di berbagai penjuru dunia. Kesejahteraan dan kemakmuran material fisikal yang dihasilkan oleh pengembangan iptek modern membuat orang lalu mengagumi dan meniru gaya-gaya hidup peradaban Barat tanpa dibarengi sikap kritis terhadap dampak negatif yang diakibatkan. Jadi kadang-kadang ketika orang itu melihat suatu tempat itu keren, bagus, maju gitu kan, manusia itu suka meniru ya, artinya suka mencontoh ya. Bukan hanya teknologinya, bahkan gaya hidup ya, budaya dan sebagainya. Sekarang ya tidak hanya di Barat ya, sekarang kan Korea dan sebagainya ya, negara-negara yang menjadi tempat itu juga tidak hanya teknologinya diambil, namun juga adalah budaya-budayanya ya, atau cara hidup dan sebagainya. Nah, eh, kita perlu ya bahwa tidak harus juga meniru ya, yang kita tiru, meniru kebaikannya boleh. Tapi kalau misalnya gaya hidup ya, bahwa yang kita tidak kritis dengan segala dampak negatifnya itu malah berbahaya. Jadi tidak selalu yang nanti kita tiru ini eh, apa baik untuk kita tiru. Jadi kita perlu juga punya sikap kritis ya terhadap budaya-budaya yang ada seperti itu. Jadi bagaimana Islam di sini menjadi apa memperhatikan ya terkait masalah tidak hanya pengembangan iptek namun juga masalah kehidupannya. Martabat manusia di samping ditentukan oleh peribatannya kepada Allah juga ditentukan oleh kemampuan mengembangkan ilmu teknologi dan seni. Islam sangat mendukung umatnya untuk melakukan research atau pencarian ulang atau penelitian dan bereksperimen dalam hal apapun, termasuk dalam teks. Bagi Islam, teks adalah termasuk ayat-ayat yang perlu digali dan dicari kebenarannya. Salah satu contohnya, ini yang di surat Yunus ya, ayat 101. Dalam ayat ini disebutkan, katakanlah Muhammad, lakukanlah nazar. Ya. Nazar ini diartikan sebagai penelitian dengan menggunakan metode ilmiah mengenai apa yang ada di langit dan di bumi. Ya. Peran pertama yang dimainkan Islam dalam ipteks yaitu akidah Islam harus dijadikan basis segala konsep dan aplikasi teks. Inilah paradigma Islam sebagaimana yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi memang bagaimana kita mampu ya mengaitkan ya perkembangan ilmu pengetahuan ya dengan ajaran atau nilai-nilai keislaman ini sehingga nanti pengembangan dan pengaplikasian iptek ini tetap sesuai dengan norma.
Nah, selain yang pertama menjadi dasar ya tadi ajaran Islam ini, berikutnya ya peran yang bisa dimainkan adalah bahwa syariat atau hukum-hukum Islam ini harus dijadikan standar ya. Standar dalam pemanfaatan ipteks ya. Jadi ketika ipteks itu dimanfaatkan, apa nih standarnya? Nah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, gitu kan? Nah, di sini kita perlu uh, standar, kita perlu ukurannya, parameter. Contoh misalnya ketentuan halal haram, ya. Hukum-hukum syariat Islam wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan ipteks, bagaimanapun juga bentuknya. Ipteks yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariat Islam, sedangkan ipteks yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang diharamkan. Artinya diharamkan dan dihalalkan ini kan sebenarnya dilihat dari penggunaannya seperti itu ya. Apakah digunakan untuk kebaikan atau tidak. Pada dasarnya kemajuan iptek ini kan atau ilmu pengetahuan itu adalah sifatnya mubah ya. Tinggal bagaimana nanti pemanfaatan atau penggunaan. Keharusan tolak ukur syariah atau hukum Islam ini berdasarkan banyak ayat yang juga ada hadis diwajibkan umat Islam itu untuk menyesuaikan perbuatannya termasuk menggunakan teks dengan ketentuan hukum Allah dan Rasulnya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kami hakim terhadap perkara yang telah diperselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kami berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Maksudnya di sini adalah bagaimana ketika kita menggunakan atau memahami dan rela dengan apa yang telah diatur oleh Tuhan kepada kita. Nah, ini adalah tidak hanya rela tapi mau melaksanakan. Sabda Nabi eh, yang artinya barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak ada perintah kami atasnya maka perbuatan itu tertolak ini kalau kaitannya dengan masalah ibadah. Nurholis Majid menjelaskan bahwa dalam menghadapi masalah teknologi beserta kemungkinan penggunaan ke arah negatif atau mudarat, maka penggunaan tersebut haruslah disertai dengan nilai-nilai keimanan, amal soleh, serta ada sikap yang saling mengingatkan, setidaknya dalam ranah sesama manusia tentang apa yang benar dan apa yang tidak benar. Jadi semangat nasihat-nasihati ya, semangat berdakwah, kita saling mengingatkan ketika misalnya ada bentuk-bentuk penggunaan teknologi yang itu menyalahi atau membuat atau digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Iman menampakkan wujudnya secara konkret dalam bentuk amal perbuatan yang bermoral. Adapun amal tersebut dapat diwujudkan dalam konteks hubungan antara individu dan masyarakat, di mana hubungan tersebut adalah hubungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Di bagaimana uh, amal soleh yang kita lakukan ini, bentuk-bentuk perbuatan ini, ketika kita dalam memanfaatkan pengembangan ipteks dan penerapan itu ya harus kita juga memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan ya, sehingga jangan sampai penggunaan itu malah sebaliknya membuat terjadinya kemudaratan. Berkaitan dengan penyalahan tersebut, ada beberapa akhlak Islam yang sepatutnya diterapkan dalam mengaplikasikan ipteks ya. Di sini eh, setidaknya yang pertama adalah menghadirkan rasa tanggung jawab pada Allah. Jadi ketika kita ingin sebagai seorang ilmuwan ya, eh, bahwa apa yang kita kembangkan, apa yang kita lakukan ini, ingat bahwa kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah di akhirat kelak. Jadi ketika kita memiliki sifat ini, memiliki perasaan ini, kita akan berhati-hati gitu ya. Kita punya sifat berhati-hati untuk berbuat dan bertindak ya. Karena apapun yang nanti kita lakukan ya, ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bahwa ketika kita melakukan perbuatan baik sekecil zarrah ya, itu akan dibalas. Begitu juga perbuatan yang kejahatan yang sekecil
atom itu juga akan dibalas. Jadi nanti uh, ini adalah keadilan ya yang dideklarasikan oleh Tuhan ya Allah SWT kepada kita, dan keadilan ini akan berlaku bagi semua kita. Seperti itu. Terus sifat yang berikutnya adalah jujur ya. Jadi kejujuran ini memang sesuatu yang mahal ya sekarang ini ya. Bahkan tagline berani jujur ya. Nah, itu ada sesuatu yang baik dan sebagainya. Nah, kejujuran ini artinya bahwa kita jujur dalam melakukan aktivitas-aktivitas keilmuan ya. Sekarang ini banyak juga ya potensi ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan keilmuan ini, ada hal-hal yang tidak jujur yang bisa kita lakukan ya. Melakukan plagiasi dan sebagainya ya. Ini bentuk-bentuk ketidakjujuran yang harus kita hindari ya. Bahwa ketika melakukan kebohongan-kebohongan dalam pengetahuan ini juga kita tidak boleh lakukan. Terus tidak menyembunyikan ilmu yang dimiliki, ya juga yang namanya ilmu ini tidak boleh kita, itu malah ilmu itu tidak akan bermanfaat bagi kita ketika kita menyembunyikannya. Kita berharap bahwa ilmu yang kita miliki, yang kita dapatkan ini dapat bermanfaat bagi orang lain, sehingga itu bisa menjadi amal jariah bagi kita nanti di akhirat. Bahkan harus kita sebarkan, harus kita amalkan ya, sehingga itu menjadi hal yang bermanfaat. Tawadu ini artinya bahwa kita tidak merasa sombong ya, besar kepala dan sebagainya. Jadi apapun sebenarnya yang telah diberikan atau diberikan uh, kepahaman kepada kita itu sebenarnya itu adalah sekali lagi itu adalah ilmu yang dimiliki oleh Tuhan yang diberikan pada kita sebagai manusia untuk memahaminya ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jadi kita ini kan sebenarnya uh, banyak tidak tahunya gitu ya. Jadi ketika kita tahu terhadap sesuatu itu sebenarnya lebih banyak lagi yang kita tidak tahu. Nah, jadi tidak boleh kita merasa sombong ya, harus tawadu ya terhadap yang kita dapatkan, sehingga ketika kita mendapatkan atau memahami suatu ilmu malah jadi yang menjadi sombong dan lupa diri sendiri. Nah, ilmu harus diamalkan. Ini berkaitan dengan yang badan ya, bahwa ketika ilmu yang kita peroleh itu kita harus amalkan sehingga itu bisa menjadi bermanfaat. Ya. Bermanfaat untuk yang punya ilmu dan juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau tidak diamalkan, biasanya ilmu itu akan lupa. Ilmu pengetahuan tidak boleh melupakan manusia dari akhirat. Betul. Sekali lagi bahwa yang namanya ilmu pengetahuan itu eh, jangan sampai menyebabkan manusia itu lupa bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Nanti ada kehidupan yang lebih kekal lagi di akhirat. Jangan sampai malah manusia ketika dapat mengetahui mampu merekayasa kehidupan ini jadi ya. Saya dulu pernah nonton ya ada kisah judulnya tentang apa? Film itu tentang cloning ya. Jadi manusia itu bisa mengcloning dirinya sendiri. Jadi ketika misalnya jantungnya bermasalah, nah, cloningnya itulah yang diambil jantungnya untuk menggantikan jantungnya kan. Kalau misalnya orang kan seperti itu ya. Kalau misalnya ada organ tubuhnya yang bermasalah, orang mau cari donor dan sebagainya kan susah. Nah, jadi udah di cloningnya seperti itu nanti apa sewaktu-waktu kalau misalnya perlu tubuhnya yang rusak yang orang aslinya itu diambil. Namun dalam film itu kan ternyata yang cloningnya lari, melarikan diri gitu kan. Jadi ketemu yang asli malah yang aslinya dibunuh gitu kan. Jadi sisa cloningnya lah seperti itu. Nah, jadi hidup di dunia ini ya sementara. Ya, kematian itu akan kita alami. Ya, jangan sampai kita nanti merasa bahwa kita akan hidup di dunia ini selama-lamanya. Ya. Nah, dengan punya sifat seperti itu, kita menjadi orang yang semakin awas diri dan harusnya semakin bagaimana kita mampu memanfaatkan waktu kita hidup di dunia ini untuk hal-hal yang baik sehingga nanti di akhirat kelak kita mendapatkan uh, yang baik juga seperti itu. Nah, dalam menghadapi masalah teknologi beserta kemungkinan penggunaannya ke arah yang negatif dan mudarat atau yang tidak baik, maka penggunaan tersebut haruslah dilandasi dengan nilai akhlak Islami yang terdiri dari nilai keimanan, amal soleh, serta adanya sikap saling mengingatkan setidaknya dalam ranah sesama manusia,
tentang apa yang benar dan apa yang tidak benar. Sehingga dengan demikian penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diarahkan kepada penerapan yang bermanfaat dan maslahat untuk kehidupan umat manusia. Jadi kita berharap itu yang kita bisa lakukan. Oke, mungkin itu saja materi pada kesempatan kali ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Jadi kembali kita uh, memerlukan itu ya bahwa kemajuan ilmu pengetahuan yang semakin tinggi itu perlu diimbangi ya dengan pemahaman spiritual dan keimanan yang baik juga sehingga ilmu pengetahuan yang kita miliki itu tidak kita salah. Ada pertanyaan? Kalau ada yang disampaikan, silakan.